Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan belajar tentang akhlak ya, akhlak. Jadi akhlak yang pertama yaitu adab terhadap Nabi kita, adab terhadap keluarganya Nabi Muhammad, dan yang ketiga adalah adab terhadap Al-Quran. Jadi bismillahirrahmanirrahim, silakan catatannya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Adibu podo ngajarono sopo sira kabeh auladakum ing pira-pira anak sira kabeh, ngajari ala salasihi solen ing atase telu pira-pira tingkah, hubbi nabiyikum sakwiji seneng nabi ira kabeh, wa hubbi ahli baitihi lan loro seneng ahli daleme Kanjeng Nabi Muhammad, wa qiraatil Qur'ani lan nomor telu seneng maca Al-Qur'an. Jadi untuk keterangannya yaitu panjenengan sedaya dipun aturi mulangi tata krama dhateng putra putri panjenengan, mulangi tata krama ing atase tingkah telu ya, ing atase tiga perkara, ing atase telung perkara. Yang pertama remen dateng Nabi ira kabeh. Yang pertama menyukai Nabi Muhammad ya, menghormati Nabi Muhammad, menyukai menghormati Nabi Muhammad. Yang kedua menghormati datang ahli keluargane Kanjeng Nabi, jadi menghormati keturunan dari Nabi Muhammad ya. Nah, yang ketiga remen maca Al-Quran, seneng maca Al-Quran. Coba kita bahas. Yang pertama ya, yang pertama yaitu remen dateng Nabi ira kabeh. Jadi yang pertama itu menghormati Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad. Jadi yang pertama itu kita harus, kenapa kita harus diajarkan menghormati Nabi Muhammad ya? Karena hanya beliaulah satu-satunya manusia yang paling sempurna ya. Maksudnya paling sempurna itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu pasti benar ya. Entah itu ucapan beliau, entah itu tindak lampah beliau ya, entah itu mimpi beliau. Jadi semuanya yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu pasti benar. Jadi orang yang paling bisa untuk kita contoh itu adalah Nabi Muhammad. Jadi kita harus menghormati beliau, suka dengan beliau dengan cara yang pertama bisa belajar tentang beliau. Jadi belajar sejarah kenabian ya. Nabi Muhammad itu putra dari siapa, ibunya siapa, beliau melakukan apa, itu nanti kita akan belajar ya. Belajar dari beliau Kanjeng Nabi Muhammad ya. Terus yang kedua menghormati
keluargane Kanjeng Nabi. Jadi keturunan Nabi Muhammad, kita menghormati beliau. Keturunan Nabi Muhammad itu di Pekalongan itu ada, ya, keturunan Nabi Muhammad di Pekalongan itu juga ada. Jadi seperti Al Habib Lutfi itu keturunan dari Nabi Muhammad. Al Habib Bakir itu juga keturunan dari Nabi Muhammad, dan Habib-habib yang lain. Jadi kita juga harus menyontoh keturunan dari Nabi Muhammad, ya, mencontoh yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad, ya, mencontoh apa yang sesuai dengan yang dilakukan Nabi Muhammad. Jadi seperti Habib Lutfi itu, ya, sangat terkenal, sangat alim, sangat luhur budinya, ya, sangat halus orangnya. Nah, itu perlu kita contoh, ya, kita belajar pada beliau, mencintai beliau, ya. Terus yang nomor 3 yaitu remen maos Al-Quran, suka membaca Al-Quran. Nah, ini juga penting ini. Biasanya kita diajari oleh orang tua, ya. Orang tua kita kalau sehabis maghrib kita tidak boleh menonton TV, ya. Kita tidak boleh bermain-main, tidak boleh bermain dengan teman dulu, ya. Kita tidak boleh keluar rumah dulu. Tapi yang kita lakukan setelah maghrib yaitu membaca Al-Quran, ya, entah di rumah, entah di kamar, entah di musola, ya, entah di MDA, ya, dan yang lain sebagainya. Yang penting itu adalah belajar membaca Al-Quran. Jadi kalau yang belum bisa belajar, ya, seperti di TPQ, ya, di TPQ itu kita belajar untuk membaca Al-Quran. Nah, itu bahwa salah satu tanda bahwa kita remen datang Al-Quran, mencintai membaca Al-Quran, ya. Kalau yang sudah bisa, ya, yang sudah bisa membaca di rumah sendiri sama orang tua boleh, ya. Yang penting satu hari kita harus membaca Al-Quran. Lah supaya apa? Supaya nanti kalau kita di hari kiamat, Al-Quran yang sudah kita baca itu juga bisa menolong kita, ya, juga bisa menolong kita. Terima kasih. Ini nanti silahkan diulang kembali, diputar kembali rekamannya, dipahami. Poinnya ada 3, yaitu menghormati Nabi Muhammad, menghormati keturunan dari Nabi Muhammad, dan yang ketiga mencintai membaca Al-Quran. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.